Halo teman-teman, welcome back to my channel. Bersama saya Narasri Utami. Nah, kali ini kita mau bahas tentang perkembangan kognitif remaja. Di video sebelumnya, sebenarnya kita udah bahas nyerempet-nyerempet itu ya. Kita bahas perkembangan fisik remaja, di mana di dalamnya ada tentang pertumbuhan otak. Otak itu kan tempat untuk berpikir kan. Nah, kita udah bahas tentang pertumbuhan otak remaja yang berpengaruh terhadap kemampuan berpikirnya. Walaupun kemarin cuma bahas sedikit dan fokus ke otaknya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang fokus ke kemampuan kualitas berpikirnya. Apa aja yang telah meningkat kemampuan berpikir remaja dibanding anak-anak, perbedaannya apa? Kita akan bahas di video kali ini. Oke teman-teman, saat teman-teman melihat remaja dan melihat anak-anak, kita harus tahu bahwa mereka itu tidak hanya terlihat berbeda dari segi fisiknya aja, tapi mereka itu sudah berpikir dan berbicara dengan cara yang berbeda pula. Kecepatan pengolahan informasinya pun meningkat, jadi lebih cepat gitu kalau berpikir gitu ya. Nah, walaupun begitu, sebenarnya berpikir mereka masih ada yang belum matang secara sempurna. Meski demikian, kebanyakan tuh mereka udah mampu membuat penalaran abstrak, dan penilaian moralnya juga lebih memuaskan dan dapat menjelaskan masa depan lebih realistis. Jadi gitu bedanya remaja dengan anak-anak. Kalau bahas tentang kemampuan kognitif remaja, kita akan melihat dari 3 sudut pandang ini. Sudut pandang teori Piaget, terus sudut pandang egosentrisme remaja, dan sudut pandang teori pemrosesan informasi. Kita mulai yang pertama, yaitu teori Piaget. Teman-teman pasti udah hafal ya, teori Piaget itu dimulai dari sensori motor, terus praoperasional, operasional konkret, sekarang operasional formal. Nah, operasional formal itu adalah teori paling akhir atau perkembangan atau tahapan paling akhir dari teori Piaget. Jadi Piaget mengatakan bahwa remaja memasuki tingkat perkembangan kognitif tertinggi, yaitu ketika mereka mengembangkan kapasitas berpikir abstrak. Pemikiran mereka tidak lagi terbatas pada hal-hal yang bersifat aktual atau konkret. Jadi gitu, definisi abstrak itu adalah pemikirannya tidak hanya bersifat pada kemampuan saat ini aja atau membandingkan saat ini, detik ini, tapi mereka sudah bisa berpikir tentang masa depan. Dan mereka juga sudah bisa membayangkan hal-hal yang belum terjadi saat ini, membayangkan benda-benda yang tidak terlihat saat ini. Gitu. Itu adalah kemampuan berpikir formal atau abstrak. Dan di teori Piaget, kemampuan berpikir formal ini, operasional formal, itu dimulai dari usia 11 tahun. Karakteristiknya, berpikir operasional itu satu, mereka mampu merekayasa atau mengira kemungkinan-kemungkinan yang belum terjadi. Dalam kurung membuat hipotesis dari suatu peristiwa di masa datang. Jadi membuat kayak bayangan, oh kalau ini ada ini berarti nanti akan terjadi ini. Nah, seperti itu. Nanti ya gitu, itu adalah hipotesis. Jadi mereka remaja sudah bisa membuat hipotesis. Yang kedua, remaja telah mampu memecahkan masalah secara verbal, atau bahasa lainnya tidak perlu ditulis atau digambarkan secara konkret begitu. Jadi kalau anak kecil, misalnya anak kecil kalau ke warung disuruh beli benda-benda itu nanti ditulis, suruh beli ini ya, sikat gigi ya, ini itu ditulis. Terus nanti kalau misalnya kalau di warung ini nggak ada, pergi ke warung ini ya, itu perlu ditulis, direpresentasikan. Nah, remaja itu tidak perlu seperti itu lagi. Mereka telah mampu memecahkan masalahnya hanya secara kata-kata. Yang ketiga, meningkatnya tendensi untuk berpikir mengenai pikiran itu sendiri. Nah, ini ciri khas masuk remaja nih. Seorang remaja itu sering berkomentar, saya mulai berpikir, mengapa saya berpikir seperti yang saya pikir tadi? Nah, ribet ya. Itu adalah ciri-ciri masa remaja, suka mikir banyak. Begitu. Yang keempat, pemikirannya banyak mengandung idealisme, terutama di remaja awal nih. Remaja terlibat di dalam berbagai spekulasi mengenai karakteristik ideal kualitas yang mereka inginkan pada diri sendiri maupun orang lain. Jadi mereka menuntut, aku tuh harusnya gini, dia tuh harusnya gitu. Nah, ciri khas ideal kualitas itu adalah pada kata-kata harusnya. Mereka sangat menuntut harusnya gitu, karena kondisi ideal yang mereka ciptakan sendiri. Yang kelima, selain berpikir abstrak dan ideal tadi, remaja itu juga telah mengembangkan kemampuan berpikir logis. Jadi remaja memecahkan masalah melalui trial and error. Tipe pemecahan masalahnya menuntut penalaran hipotesis deduktif. Jadi dinalar dulu di logika,
terus membuat hipotesis kayaknya kalau aku berbuat ini akan jadi gini deh. Terus habis itu lalu deduktif, yaitu penalaran dari umum ke khusus atau khusus ke umum. Ayo deduktif, saya juga lupa intinya gitu. Nanti cari sendiri ya, penalaran hipotesis deduktif gitu. Tapi pada intinya adalah mereka sudah mampu berpikir logis dengan penalaran, trial and error juga, mengambil kesimpulan dari trial and error-nya. Nah, itu adalah tadi adalah teori Piaget. Namun teman-teman, saat ini kita itu sudah tidak bisa memegang teori Piaget 100% karena sudah banyak kritikannya dan pembuktiannya bahwa teori Piaget itu tidak berlaku 100%. Misalnya dari buku Birnes itu menemukan ternyata lebih banyak variasi individu di kenyataannya, lebih banyak hal-hal yang sangat individual atau variasi individual yang digambarkan oleh Piaget. Maksudnya gini, misalnya nih, Piaget ngomong usia 11 tahun itu udah masuk operasional formal gitu ya. Tapi si Birnes menemukan bahwa tidak seperti itu. Tidak semua anak yang 11 tahun ujuk-ujuk masuk ke operasional formal. Pada kenyataannya hanya sepertiga nih pada remaja awal yang mencapai pemikiran operasional formal. Sepertiga doang, 2/3-nya belum atau bahkan tidak. Jadi kesimpulan, ada juga yang menemukan bahwa ternyata orang dewasa di Amerika bahkan tidak pernah mencapai pemikiran operasional formal. Demikian pula orang dewasa di budaya lain atau di negara lain. Kalau belum sampai operasional formal berarti masih di mana? Berarti masih di konkret gitu. Jadi memang ada orang-orang yang ternyata dalam hidupnya di dewasa awal belum bisa gitu berpikir kritis, belum bisa mengambil keputusan karena mereka tetap harus konkret. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kalau misalnya diberi perintah harus detail. Kamu habis ini ya, caranya gini. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang belum punya kemampuan berpikir operasional formal. Jadi gitu. Jadi kenyataannya ternyata teori Piaget itu tidak berlaku 100%. Nah, meski demikian teman-teman, teori Piaget itu kenapa masih dipakai? Padahal udah terbukti salah ya, bukan terbukti salah, terbukti tidak benar 100%. Tapi masih dipakai karena memang belum ada yang bisa menggantikan penggambaran tahapan berpikir manusia. Kan kalau teori Piaget itu dia menggambarkan, manusia itu pertama kali belajar dari sensori motor, setelah itu praoperasional, operasional konkret, operasional abstrak atau formal. Dia menggambarkan tahapannya. Nah, gambaran dari teori Piaget itu membuat kita menjadi lebih paham tentang ternyata orang itu juga berpikir secara bertahap ya meningkatnya begitu. Jadi kita tahu Piaget itu tidak terbukti 100%, tapi kita tetap pakai teori itu karena itu membuat kita lebih mudah memahami bahwa seseorang tuh kognitifnya meningkat dari waktu ke waktu. Oke, teori Piaget udah selesai, kita bahas dari sudut egosentrisme remaja. Jadi kalau egosentrisme remaja itu definisinya adalah meningkatnya kesadaran diri pada remaja. Jadi dia lebih peduli, lebih memperhatikan dirinya, lebih aware sama dirinya, itu terjadi pada remaja, dinamakan egosentrisme remaja. Terdapat dua komponen atau ciri-ciri egosentrisme remaja menurut si David Elkin. Yang pertama audiens imajiner, yang kedua personal fable. Apa itu? Audiens imajiner itu keyakinan remaja bahwa orang lain tuh berminat pada dirinya sebagaimana dia berminat pada dirinya sendiri. Termasuk juga tingkah laku menarik perhatian, berusaha untuk diperhatikan, dan terlihat serta selalu berada di panggung. Jadi dia tuh merasa dirinya di panggung. Contohnya, misalnya nih, pernah nggak teman-teman ngerasain waktu remaja awal, waktu SMP, SMA, kita lagi mau masuk ke kelas, ngelewatin lorong yang isinya banyak teman-teman siswa-siswa lain atau kakak kelas lah gitu. Terus kita waktu lewat di situ kita merasa diperhatikan, bajunya, baju seragam kita diperhatikan rambutnya, bahkan mungkin kita ngerasa mereka tahu kita punya jerawat berapa gitu. Nah, itu adalah egosentrisme remaja, selalu ngerasa banyak audiens, banyak orang lain yang memperhatikan dirinya, padahal ya enggak gitu. Itu ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua itu namanya fabel pribadi, fabel personal. Adalah penghayatan seorang remaja bahwa dirinya unik dan tak terkalahkan. Contohnya, seorang remaja itu suka mengatakan gini, nggak ada yang paham sama aku.
teman-teman nggak paham sama aku, orang tua aku tuh nggak ngerti aku gitu, nggak ada yang paham perasaanku tuh gimana gitu. Itu ciri-ciri orang remaja. Pernah ngomong kayak gitu? Kalau pernah berarti kita normal. Kedua, perasaan atau penghayatan tidak terkalahkan itu adalah kita ngerasa sok sok nggak gampang sakit, nggak bakal ada suatu musibah yang terjadi padaku. Misalnya kita lagi musim hujan nih, terus naik motor, hujan-hujanan, terus ngerasa, ah nggak mungkin aku sakit cuman gara-gara hujan kayak gini, terabas saja hujannya, nah kayak gitu-gitu. Atau misalnya remaja itu lebih suka mengalami pengalaman yang beresiko, balapan, seperti itu. Dia ngerasa, ah nggak mungkin kecelakaan, kecelakaan tuh bagi orang-orang yang orang lain aja, aku nggak mungkin. Nah kayak gitu-gitu, perasaan bahwa tidak terkalahkan. Pernah kayak gitu? Normal. Yang ketiga, teori perkembangan kognitif yang ketiga adalah pemrosesan informasi. Jadi menurut Kuhn, remaja itu mengalami peningkatan di dalam fungsi eksekutif, yaitu kalau kita lihat gambar di sini, di bagian depan ya, prefrontal cortex. Nah, ini udah kita bahas di pertemuan kemarin, di minggu kemarin, bahwa prefrontal cortex nih yang ada di jidat depan ini, teman-teman, di bawah, di belakang tulang, tulang dahi itu tuh adalah tempat untuk melakukan fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif itu yang melibatkan aktivitas kognitif yang lebih tinggi, higher thinking gitu. Biasanya disebutnya gitu. Seperti penalaran, pengambilan keputusan, memonitor cara berpikir kritis, dan memonitor perkembangan kognitif seseorang. Jadi kalau teori pemrosesan informasi itu adalah teori yang lebih kita pakai sekarang dibanding teori Piaget. Jadi kita tahu bahwa ternyata otak tuh berkembang secara bertahap. Gitu ya. Otak tuh berkembang secara bertahap dan perkembangan otak itu mempengaruhi cara berpikir seseorang. Nah, itu yang kita sebut teori pemrosesan informasi. Jadi dia gimana otak tuh bisa memproses informasi dan mempengaruhi cara berpikirnya. Begitu. Jadi di teori pemrosesan informasi ini membahas bahwa remaja itu sininya prefrontal cortexnya itu sudah lebih berkembang, fungsi eksekutifnya lebih berkembang. Jadi dia lebih bisa nalar, lebih bisa mengambil keputusan seperti itu. Itu dari kita bahas di minggu kemarin. Nah, salah satunya adalah fungsi eksekutif adalah mengambil keputusan ya. Ada penelitian ternyata karena tadi otak tuh makin berkembang kan, berkembangnya bertahap tuh prefrontal cortexnya. Jadi kemampuan mengambil keputusannya juga berkembangnya bertahap. Jadi ada penelitian yang bilang bahwa masa remaja itu kan adalah masa yang melibatkan banyak pengambilan keputusan pengambilan keputusan di banyak situasi. Ribet deh. Jadi misalnya mau sekolah di mana, mau ambil jurusan apa, aku mau jalan sama siapa, hari ini aku mau nonton apa enggak, itu kan pengambilan keputusan yang ada di masa remaja. Kalau di masa kanak-kanak kan biasanya pengambilan keputusan tuh lebih diambil oleh orang tua. Orang tua yang ngatur, oh kamu sekolah SD di sini aja, oh kamu ambil ekskul ini aja, orang tua banyak mengatur gitu. Sedangkan remaja sudah mengambil keputusannya sendiri, mengatur dirinya sendiri, sehingga situasi itu menuntut remaja itu mengambil keputusan lebih banyak. Nah, dari hasil penelitian diketahui bahwa remaja yang lebih tua atau remaja akhir ternyata lebih kompeten mengambil keputusan dibandingkan remaja lebih awal atau remaja awal. Dan remaja awal itu juga lebih kompeten mengambil keputusan dibanding anak-anak. Jadi begitu. Jadi ternyata seiring bertambahnya usia, pengambilan keputusan itu juga semakin baik. Begitu. Nah, ada juga penelitian bahwa ternyata konteks sosial itu juga berperan penting dalam pengambilan keputusan seorang remaja. Konteks sosial itu maksudnya pertemanan. Contohnya, seorang remaja yang berteman dengan anak geng gitu ya, anak geng yang suka ngebut-ngebutan malam hari atau mengambil resiko yang nakal-nakal gitu. Nah, dia juga akan cenderung mengambil keputusan yang beresiko pula, seperti teman-teman gengnya. Begitu. Jadi teman-teman saat remaja itu pilihlah pergaulan yang baik karena biasanya pengambilan keputusan lebih banyak dipengaruhi oleh teman dibanding oleh orang tua. Jadi kita tahu juga bahwa remaja itu masa di mana anak lebih percaya dengan omongan teman dibanding ibunya. Misalnya ibunya ngomong, "Kamu pakai baju ini aja warna pink," gitu misalnya ya. Terus begitu datang ke teman-temannya, "Ih, kamu
pakai baju warna pink kayak anak-anak, pakai baju tuh yang elegan, warna tua nih, hitam, coklat tua, abu-abu kayak gitu dong, kayak gitu. Abis itu dia langsung ganti baju warna tua sesuai kata temennya. Itu adalah masa remaja. Selain mengambil keputusan, kemampuan fungsi eksekutif itu juga adalah kemampuan berpikir kritis. Nah, ini ada fakta teman-teman dari hasil penelitian bahwa jika di masa kanak-kanak seseorang, kemampuan literasi dan matematikanya itu berkembang atau optimal, maka pada masa remaja, kemampuan berpikir kritis mereka juga lebih berkembang. Jadi teman-teman kalau punya adik nih, masih kanak-kanak, pol-polinlah untuk menstimulasi kemampuan literasi dan matematika mereka, agar di masa remaja mereka kemampuan berpikir kritisnya juga lebih berkembang. Berpikir kritis di masa remaja itu mencakup satu, meningkatnya kecepatan, otomatisasi, dan kapasitas dalam memproses informasi. Jadi dia lebih cepat kalau belajar nggak plonga-plongo, lebih cepat gitu loh. Dulu belajar baca tuh susah, sekarang baca lebih cepat. Gambarannya kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Intinya adalah memproses informasi lebih cepat gitu dibanding anak-anak. Kedua, isi pengetahuan yang lebih luas di berbagai bidang. Misalnya, kalau saya sering contohinnya tentang jual beli ya. Misalnya waktu SD taunya prinsip jual beli, ada orang jual, berarti ada orang beli. Harga jual lebih mahal daripada harga beli, biar dapat untung gitu. Kalau SD taunya hanya sebatas itu. Kalau udah remaja, bisa melakukan proses melibatkan banyak bidang. Misalnya jual beli itu nggak hanya dipengaruhi oleh harga jual dan harga beli, tapi juga dipengaruhi oleh harga politik, dipengaruhi oleh harga dolar gitu misalnya. Dipengaruhi oleh banyak hal. Yang ketiga, meningkatnya kemampuan untuk mengkonstruksikan kombinasi baru dari pengetahuan. Jadi nih, kita tuh kalau remaja udah punya banyak pengetahuan ya, misalnya agama, terus habis itu kemampuan sosial. Nah, itu bisa dikonstruksikan, digabungkan dan membuat pemahaman baru. Oh, ternyata pelajaran agama sama pelajaran sosial tuh sejalan ya, tidak berjalan sendiri-sendiri. Ternyata agama tuh ngajarin sama sesuatu yang bermanfaat di sosial juga kayak gitu. Yang keempat adalah penggunaan strategi atau prosedur secara lebih luas dan spontan. Jadi saat berpikir itu remaja sudah menggunakan strategi, cara-cara efektif. Wah, seperti itu ya. Prosedur, oh aku harusnya gini, oh caranya gini, caranya gitu. Seperti itu. Itu berpikir kritis. Begitu teman-teman, sudah selesai video kita kali ini. Itu adalah kemampuan kognitif yang meningkat di masa remaja yang berbeda di masa kanak-kanak. Sebenarnya masih banyak banget sih perbedaannya, kayak implikasinya di sekolah tuh gimana gitu. Tapi sepertinya tidak kita bahas di video kali ini. Kalau teman-teman mau belajar lebih jauh, silahkan baca buku Santrok atau Papalia. Judulnya Lifespan Development, tentang perkembangan manusia. Di situ lengkap begitu. Atau saya juga punya buku bagus tentang How Teenager Brain atau apa ya judulnya, pokoknya buku luar, saya belinya di Priplus, itu juga bagus, bahas tentang kemampuan berpikir anak remaja, tentang otaknya dan kemampuan berpikirnya. Begitu teman-teman, selamat belajar, sampai jumpa di video-video berikutnya.